Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami podcast Anak Bangsa. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Jangan lupa ikonnya. Ketika kalian merasa tersesat di negara ini, maka carilah podcast kami. Asik. Jadi sekarang mau bahas apa nih Bang Opang? Bentar dong, jangan langsung bahas gitu. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu nggak sih? Perkenalan dulu ya guys ya. Perkenalan Nah, dulu. pertama dari gue sendiri dah di sini. Gue di sini ibaratkan kayak moderator dah. Cuman kayak nggak moderator banget sih. Cuman penghubung antara ngobrol satu sama yang lainnya. Kenalin deh, nama gue Nova, asal kampus dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Manajemen Resort and Leisure. Lanjut bang. Nah, di sebelah Opang ada gua Hafizin, gua juga dari UPI. Oke, setelah Naufal ada aku Sania Nur Asyi dari UPI juga. Ya, perkenalkan nama saya Dina, saya dari UPI jurusan MRL juga. Gue Nizma dari UPI juga. Halo, aku Navita Julian dari UPI. Hai, aku ICT Val dari UPI juga guys. Oke, tepuk tangan dulu dong semuanya biar semangat dah. Oke bang, kita kali ini mau bahas apa nih? Kita nih topik yang mau dibahas kali ini adalah konstitusi. Kenapa konstitusi tuh? Ada yang tahu belum? Nih, kasihan nih teman-teman yang mau dengerin, biar tahu dulu apa itu konstitusi. Ada yang tahu nggak? Konstitusi itu apa sih? Jadi gini ya, konstitusi itu adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi dan hak-haknya. Selain itu, konstitusi juga merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Ya, seperti itu, Bang. Oke. Jadi secara nggak langsung penting banget ya sih negara itu ada konstitusi ya? Penting banget dong. Penting banget sih konstitusi. Soalnya kalau nggak ada konstitusi tuh Negara ngawur nggak sih? iya, Negara ngawur nggak sih? betul. Soalnya pemerintah nggak ada aturan, seenaknya mungkin ya. Seenaknya. Ya, makanya Bisa konstitusi itu semena-mena. dibikin ya. Namun biar lebih jelas deh, dijelasin aja nggak sih apa fungsi dari konstitusi itu sendiri? Nah, boleh banget tuh. Boleh siapa nih yang mau jelasin? Iya, silakan. Oke, di sini aku bakal ngejelasin fungsi konstitusi, yaitu ada membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang dalam tugasnya. Lalu ada menjalin hak-hak asasi warga negara. Lalu ada memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Oke, fungsinya aduh banyak banget dah. Kalau misalkan nggak kebayang nggak sih kalau misalkan negara gitu ya nggak ada konstitusi, mungkin negara kita mau jadi apa gitu? Konoha mungkin. Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Apa Wakanda aja Wakanda? Gak ada yang tahu. Kalau kita kan ya maksudnya gitu, kalau misalkan nggak ada konstitusi, pemerintah seenaknya mungkin Nah, ya dia betul. bisa seenaknya mau berkuasa gimana gitu negara ini ya nggak akan kayak gini lah kayaknya. Tapi gua sih masih penasaran sih di mana sih konstitusi itu mulai ada gitu ya, berawal dari mana? Berarti gitu? sejarah konstitusi nih Betul. Bang Opang. Iya nih ya, Ah. sejarah garis besarnya gitu ya sejarahnya. Ada yang tahu nggak sejarah dari konstitusi itu sendiri? Oke, di sini aku akan ngejelasin ya sejarah dari konstitusi. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia sepakat untuk menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sebagai konstitusi, Undang-Undang 1945 mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Undang-Undang 1945 sebagai sebuah konstitusi merupakan bagian tak terpisahkan dari jati diri Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga merupakan dokumen legal yang melahirkan identitas negara, piagam kelahiran bangsa Indonesia, cita-cita Indonesia merdeka, tujuan pembentukan pemerintah NKRI, beserta dasar negara. Oke, baiklah. Oke, rumit banget ya? Rumit banget. Rumit gak sih? Kalian ya, kita ngerasanya gitu. Kalau misalnya nggak ada konstitusi ya mau gimana gitu ya? Udah di dalamnya udah isinya. Kalau gue jabarin lagi nih, pertama kayak tujuan negara, terus tuh tujuan dari dibentuknya pemerintah itu gimana? Kalau misalkan nggak ada kayak gitu, ya mau jadi apa gitu negara ini, bener nggak sih? Betul banget Bang Opang dah. Nah, kalian tahu nggak yang lagi rame saat ini?
Apa Ya, itu yang lagi lagi rame? Apa tuh? Kamu nanya. Enggak nih, serius. Yang lagi rame nih, yang lagi nge-up banget di media sosial gitu ya, tentang penundaan pemilu nih. Menurut kalian gimana sih? Yang Anggapannya ya. Yang wacananya mau 3 periode itu. Iya, Ah, yang mau 3 periode gimana nih? Menurut kalian tanggapannya sebagai Apa nih? mahasiswa ada? Yang 3 periode apa nih? Pengangkatan ketua OSIS kah? Bagaimana kan? Nggak ada yang tahu. Cepet nih. Apa? pengangkatan presiden. Iya, penundaan pemilu presiden. Oke Aduh, dah. masa OSIS dah. Gimana nih kalau menurut kalian nih? Iya, menurut kalian gimana? Kalau dari beberapa politisi sih udah menyatakan dukungan ya untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Terus juga udah mau menunda pemilihan di tahun 2024. Terus juga dari Bapak Luhut nih ya udah ngomong, katanya pendapat saya pribadi, saya rasa akan lebih baik kalau dia sebagai tanda kutip itu presiden mendapat perpanjangan sekali saja. Terus juga pendukung gagasan itu mengatakan presiden membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengawasi pemulihan ekonomi dan mengimplementasikan agendanya, termasuk rencana relokasi ibu kotanya yang ambisius senilai 32 miliar yang telah terganggu oleh pandemi. Gimana nih? Aduh, banyak teman-teman? banget ya itu. Aduh, tapi kalau menurut gua nih ya, gua sebagai di pihak kontra gitu. Aja, kontra nggak tuh? Kontra secara nggak langsung gitu ya. Kalau 3 periode tuh bakal ngelanggar konstitusi nggak sih? Soalnya kan di undang-undang juga nggak boleh gitu. Pokoknya batasnya tuh 2 periode dan 1 periodenya tuh 5 tahun. Nah, apa kalau misalnya mau lebih juga itu bakal nggak ngejaga kesatuan dan kesatuan nggak sih? Soalnya pasti bakal ada gesekan gitu antara masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra gitu sih kalau menurut gua. Tapi ya juga sih, soalnya kan dulu juga pernah nggak sih sebelum reformasi kan Soeharto tuh. Iya. Soeharto kan terus aja menjabat beberapa periode sampai akhirnya ke 35 tahun ya, kalau nggak salah sih jabatannya. Nah kan itu diubah ya, kok sekarang mau ditambahin lagi? Nah, Gimana betul. tuh? Menurut kalian? Mungkin kurang ya. Iya sih, kalau kata gua mah ya emang nggak capek gitu ya, emang capek nggak sih? Emang Capek sih, nggak? kalau misalkan Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. nggak ikutan. Tapi sih ada beberapa partai yang menolak, menegaskan rencana masa jabatan presiden 3 periode itu. Ada ketua DPD PKS Mardani Ali secara menyebutkan wacana tersebut merupakan isu yang sangat berbahaya ya bagi demokrasi Indonesia. Soalnya masyarakat kita tuh wajib menjaga agar tidak ada gerakan ide juga gagasan masa jabatan presiden 3 periode karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati ya. Karena balik lagi ya, waktu dulu tuh udah ada ya undang-undang yang menyatakan kalau misalnya maksimal pemilihan presiden tuh 2 periode kan ya guys. Iya. Kayak gitu. Betul juga sih ya. Tapi ya gimana lagi dah, soalnya kan masalah itu emang lagi mencuat lagi hangat-hangatnya di kalangan politikus lah. Aduh, kayak tahu bulat ya. Makanya dibahas gitu ya biar Iya. anak-anak muda zaman sekarang tahu isu-isu. Iya, biar nggak ketinggalan zaman Nah. banget gak sih anjay. Cuman nggak kerasa nggak sih kita udah lama ya ngobrol-ngobrol, mungkin waktunya juga karena singkat juga sih, soalnya Udah kita mau maghrib. iya udah mau maghrib nih, nggak bisa lama-lama. Nah, betul. Gimana kita udahin aja nggak apa-apa nggak sih? Iya. Simpulin aja deh, simpulin. Simpulin. Ada yang menyimpulin nggak? Apa gua aja? Lu aja deh, Pak. Ya jadi teman-teman balik lagi ya yang udah kita omongin yaitu terkait dengan konstitusi. Jadi konstitusi itu sangat penting gitu ya bagi suatu negara karena di dalamnya gitu terdapat banyak sekali manfaat-manfaatnya. Fungsinya yang pertama yaitu sebagai tujuan kita bernegara, terus mengatur kepemimpinan dari negara itu sendiri sehingga menciptakan suatu negara yang aman, tertib dan menjunjung tinggi cita-cita yang diimpikan. Mungkin kalau misalkan konstitusi dijalankan dengan baik, maka negara kita pun akan jauh lebih maju. Mungkin sekian dari kita. Terima kasih yang sudah mendengar. Semoga bermanfaat dari kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah dari kita karena khususnya gitu ya, yang benar itu dari kita, yang benar dari kita. Salah deh.